Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Teman-teman sekalian, gimana kabarnya? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Di tengah masa pandemi, kita semua tetap diberikan kesempatan, terutama untuk teman-teman sekalian yang akan ikut uji kompetensi ya. Sebelum kita mulai pembahasan, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Semoga teman-teman sekalian dalam melakukan atau menjalani uji kompetensi, semuanya diberikan kemudahan, kelancaran, lulus 100%, keselamatan dan kesehatan, serta ilmu yang manfaat dan barokah. Mari sama-sama kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya teman-teman sekalian, kita akan belajar membahas sedikit ya tentang soal-soal uji kompetensi manajemen keperawatan. Nah, mohon maaf ini saya bentuk PPT ya supaya lebih enak, jadi per slide bisa ada soalnya begitu. Mungkin tidak bisa semuanya, jadi kemarin tidak hafal ya apa saja kemarin soal manajemen itu yang masuk. Tapi setidaknya mungkin tipe soalnya itu mirip lah atau sama begitu tipenya. Tapi kalau kasusnya beda ya jelas saja begitu. Oke, kita langsung saja pada slide yang kedua. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kasusnya yaitu perawat mendapatkan gambaran kondisi pasien yang menjadi kelolaannya dari ketua tim saat pre-conference. Nah, salah satu pasien dalam kondisi kebersihan diri dibantu. Nah, kebersihan dirinya dibantu, pengobatan lebih dari 1 kali, pemasukan dan pengeluaran intake output cairan diminta untuk dicatat. Nah, perawat diminta untuk segera memberikan asuhan keperawatan pada pasien setelah konferensi selesai. Oke, itu kasusnya. Nah, apakah tindakan keperawatan selanjutnya pada masalah tersebut? Ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, jadi ini dilakukan pre-conference itu dilakukan setelah timbang terima. Ya. Nah, setelah timbang terima, perawat itu kumpul untuk melakukan conference. Nah, melakukan conference. Conference itu membahas apa? Yaitu membahas tentang apa saja yang nanti akan dilakukan kepada pasien, begitu. Nah, termasuk biasanya saat timbang terima itu kan disampaikan keadaan pasien, tindakan nanti yang akan dilakukan, dan lain sebagainya. Nah, apakah tindakan keperawatan selanjutnya? Kalau kita melihat di sini, data yang muncul adalah kebersihan diri dibantu, pengobatan lebih dari 1 kali. Ya, pemasukan dan pengeluaran intake output cairan diminta untuk dicatat. Itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan data tingkat ketergantungan. Nah, sehingga kita lihat di sini jawabannya. Nah, melanjutkan pengkajian, membaca prosedur, atau menentukan tingkat ketergantungan. Di sini data sudah ada, berarti sudah dilakukan pengkajian. Nah, berarti di sini tentu saja jawabannya adalah yang C, menentukan tingkat ketergantungan. Begitu. Ya. Nah, jadi jawaban itu untuk manajemen itu insya Allah sudah sedikit disindir. Nah, sedikit disindir di dalam kasus. Nah, tinggal teman-teman sekalian aja saat ujian tapi dikasih kecepatan ya, waktu maksudnya ya. Satu soal itu usahakan dalam 1 menit. Cuman yang poin pentingnya adalah pahami satu ini apakah tindakan. Nah, maksudnya apa? Pertanyaannya yang diminta ini apa?
selanjutnya, berarti setelah satu tindakan yang lain, begitu. Ya. Nah, kalau modalnya adalah apakah tindakan keperawatan selanjutnya, itu berarti ranahnya adalah aplikatif atau prosedural. Nah, begitu. Di sini yang prosedural adalah kalau untuk manajemen menentukan tingkat ketergantungan itu sudah masuk dalam implementasi, begitu. Ya, oke. Nah, baiklah, selanjutnya kita ke kasus nomor 2. Ya. Nanti kalau ada yang kurang dipahami, silakan bisa chat ya, di diskusi. Insya Allah nanti ada model diskusinya ini kalau menggunakan Loom ya. Nah, kasus kedua, perawat baru yang ditempatkan di ruang rawat inap penyakit bedah ya, ditegur oleh ketua tim karena dianggap terlalu lama dalam menyiapkan peralatan tindakan untuk tindakan perawatan luka. Perawat tersebut menjelaskan bahwa ada peralatan yang perlu dipersiapkan ketersediaan terlebih dahulu. Nah, apakah tindakan selanjutnya dari ketua tim? Nah, jadi ini ada perawat baru ya, ditegur karena kok lama kamu nyiapin alatnya, begitu. Ternyata ada alat itu yang harus dipersiapkan, tapi nyiapkan alatnya ini istilahnya agak lama gitu. Nah, dipersiapkan ketersediaan terlebih dahulu. Berarti di sini perawatnya ini harus dilakukan apa kira-kira? Kalau dia itu nyiapin alatnya lama, berarti kemungkinan dia kenapa kok bisa lama? Satu, bisa jadi dia tidak tahu posisi alat, tempat alatnya di mana saja, begitu. Ya. Nah, yang kedua bisa jadi dia belum memahami alat apa saja yang harus ada atau yang harus disiapkan saat rawat luka. Nah, kita tidak boleh langsung melakukan justifikasi di sini. Manajemen itu begitu. Oh, itu berarti nggak bisa, itu kita pindah aja. Nah, itu nggak bisa. Begitu. Ya. Nah, maka kira-kira tindakan apa ini yang harus dilakukan? Kalau ada perawat yang baru loh ini. Perawat baru. Ya. Nah, 1, melakukan pendampingan. 2, mengevaluasi. 3, memberikan orientasi ulang. 4, menunjuk perawat senior. Atau menyusun program mentoring. Nah, ini ibaratkan teman-teman ini mungkin dulu yang D3 mau pindah ruangan. Otomatis berarti kan baru di ruangan itu. Apa yang dilakukan? Yaitu orientasi. Ya kan? Orientasi kan dulu. Nah, maka jawabannya adalah yang C, yaitu memberikan orientasi ulang terkait dengan persiapan tindakan. Dilatih lagi, tidak apa-apa. Ya, bisa jadi dia itu bisa melakukan cuma tadi, karena enggak orientasi. Kalau orientasi itu cuma sehari sebentar tok lah. Kalau teman-teman biasanya itu hari Jumat, kalau di RSSA itu hari Jumat sore ya, biasanya itu habis Jumatan begitu. Itu kan cuma ini di sini ya, nanti tasnya terus ini kan cuma begitu. Nah, hari kedua kan juga masih mempelajari itu orientasinya. Begitu ya. Jadi tidak langsung dalam sekali waktu itu bisa menghafal begitu. Oke. Nah, kemudian kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, ini adalah penghitungan ALOS. Ya. Hasil survei tentang lama rawat pasien di ruang penyakit dalam didapatkan 3 data pasien dirawat selama 4 hari. Ya. 3 data pasien ya, 3 data. 1 yang pertama adalah pasien dirawat selama 4 hari, 5 pasien dirawat selama 7 hari, ya. Nah, 7 pasien dirawat selama 4
hari. 5 pasien dirawat selama berapa ini? 5 hari. Nah, mana sih? Nah, oke. Kita apa namanya? Hitung dulu tentang alosnya. Ya. Nah, alos itu apa sih? Nah, alos itu apa namanya? Alos itu average length of stay, yaitu lama rata-rata. Average itu rata-rata kan, rata-rata lama pasien itu dirawat, begitu. Nah, oke. Nah, maka kita kalau kita hitung manual dulu sebenarnya ya 4 ditambah 4 hari ditambah 7 hari berapa? 11 hari. Terus ditambah 11 ditambah itu 4 hari. Nah, 11 tambah 4 berapa? 15. 15 ditambah 5 berapa? Berarti 20 hari. Ya. Nah, ini ya teman-teman sekalian, ini kita bagi dengan kita rata-rata. Berarti kan ada 3 kriteria. 3, 4 hari, 4, ya kan ya. 7, terus 4, terus 5. Ya. Nah, berarti kan ada 4 kriteria, 4 apa ya istilahnya itu? 4 tipe, 4 jenis. Nah, kalau tadi rata-rata berarti kan 4 tambah 7 tambah 4 tambah 5 20. Nah, berarti rata-rata berapa itu teman-teman pasien itu dirawat? Berarti kan ini dijumlah semua terus dibagi jenisnya ini. Berarti ada 4. Berarti 20 bagi 4 sama dengan 5. Nah, insya Allah nanti di soal uji kompetensi itu tidak ada yang namanya tidak ada angka koma yang terlalu rumit. Nah, itu maksudnya yang ingin saya sampaikan. Jadi angkanya itu biasanya mudah dibagi, mudah dikali, genap-genap lah. Yang penting teman-teman tahu cara menghitungnya. Begitu. Oke, saya buat soal yang variatif ya. Ada apa namanya? Ada yang penghitungan, ada yang teori, kognitif, ada yang implementasi. Oke, satu lagi. Nah, ada kasusnya. Perawat dinas siang meminta izin tidak masuk kerja kepada kepala ruangan karena keperluan keluarga, yaitu mengikuti undangan pengarahan minat bakat anak di sekolah anaknya ya. Kepala ruangan menjelaskan pada perawat tersebut bahwa bor ruang rawat mencapai 90% dan mayoritas pasien berada pada tingkat ketergantungan parsial. Parsial itu mana? Tengah ya. Jadi ada minimal, parsial, total. Minimal itu yang paling ringan, parsial itu yang sedang, total ini ya yang paling berat lah ya. Nah, kepala ruang meminta perawat tersebut tetap datang sesuai jadwal dinasnya. Apakah tindakan selanjutnya dari perawat tersebut? Nah, satu, kira-kira apa ini? 90% itu tinggi loh, karena rata-rata bor itu kalau literatur, macam-macam ya literatur itu ya. Ada yang menyebutkan maksimal itu 80% ya. 80% itu 80% itu sudah paling maksimal, sudah paling penuh ya. Untuk kesesuaian dengan apa namanya? Kesesuaian atau apa ya, optimalisasi kerja itu 80%. Nah, ini sampai 90% ya. Nah, Anda diminta datang, tetap datang padahal mau izin. Nah, kira-kira bagaimana supaya tetap apa namanya, keluarga itu penting ya, mengikuti pengarahan minat bakat anak sekolah itu penting ya, karena itu urusan keluarga. Nah, itu juga penting. Nah, maka supaya apa? Tetap bisa menghadiri acara keluarganya itu, tapi untuk ruang rawat inap itu juga bekerjanya bisa secara optimal.
Nah, kalau kita lihat di sini, menginformasikan pada kepala ruang akan mengganti dinas hari lain. Kalau mengganti dinas kan berarti hari itu ada satu perawat yang nggak ada, yaitu yang bersangkutan ini, karena izin kan. Berarti kan kosong, padahal bornya 90%. B, agak memaksa ini, meminta kepala ruangan tetaplah diberikan izin. C, atau menyampaikan, aku datang tapi nanti terlambat. Nah, kemudian D, menghubungi perawat lain untuk menggantikan. Kira-kira yang bagus yang mana ini? Atau E, tetap bertugas sesuai jadwal dinas. Berarti kan nggak menghadiri kalau tetap bekerja sesuai jadwal dinas. Nah, ini yang mungkin yaitu yang jawaban opsi D. Do. Ya. Ya. Kita ikut tapi kita minta tolong digantikan. Ini hal yang biasa, teman-teman. Di dalam nanti teman-teman bekerja sebagai perawat. Namanya tukar dinas. Ya. Begitu. Itu sudah biasa. Tujuannya adalah apa? Kebutuhan keluarga kita tercapai, urusan keluarga kita bisa selesai. Kemudian satu lagi, perawatan juga bisa optimal. Begitu. Ya. Oke. Kita lanjut pada yang terakhir. Nah, ini perawat meminta kepada kepala ruang untuk jadwalkan kerja pada shift malam dan melanjutkan ke shift pagi dengan alasan jarak rumah jauh dari RS. Kepala ruang menolak permintaan tersebut dengan mempertimbangkan beban kerja dan pasien safety. Beban kerja dan pasien safety. Oh ya, betul. Kepala ruang meminta kepada perawat agar bertindak sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Apakah gaya kepemimpinan apakah gaya kepemimpinan yang diterapkan kepala ruang tersebut? Jadi ada seorang perawat minta bahwa saya tak shift malam terus tak lanjut pagi gitu. Karena rumah saya jauh. Jadi saya tak nginep di sini saja. Memang betul yang disampaikan oleh kepala ruang. Oh, enggak bisa, jangan. Ya. Nah, dengan mempertimbangkan beban kerja dan pasien safety. Ya. Nah, beban kerjanya jangan sampai berlebih. Kalau kerja terlalu capek, keselamatan pasien juga tidak terjamin. Jadi kita kurang tidur apa itu ngantuk, akhirnya injeksi, oplos obat atau tindakan yang lain itu tidak fokus. Bisa jadi terjadi kesalahan. Begitu. Ya. Nah, kira-kira model seperti apa ini? Ya, kita lihat dulu. Kalau autokratik tuh apa kata pemimpin? Tidak ada pertimbangan. Tidak bisa, pokoknya besok dinas. Nah, seperti itu. Ini jadwal, tidak boleh ada yang mengubah. Nah, itu autokratik. Kayak harus manut, harus patuh tanpa tahu alasan. Nah, tapi di sini ada diskusi dulu. Rumah saya jauh, Pak. Oh iya, rumah jenengan jauh. Tapi kalau jenengan terlalu capek, nanti pasien juga bisa dirugikan. Nah, maka enggak apa-apa, jenengan pulang aja, gitu kan ya. Nah, istirahat dulu di rumah, gitu. Nah, nanti dinas malam lagi. Nah, begitu. Jadi tidak ditukar. Karena enggak ada kalau bekerja itu dinas malam lanjut pagi itu enggak ada. Habis dinas malam biasanya 1 minggu atau 3 hari atau berapa hari itu pasti kita diliburkan selama minimal 2 hari. Untuk apa? Adaptasi pengembalian pola tidur kita, begitu. Nah, berarti ini masuk dalam gaya yang demokratik, begitu. Ya. Nah, mungkin cukup sekian dulu teman-teman sekalian ya. Jadi nanti silakan dipahami modelnya, jenis soalnya, tapi nggak mungkin sama. Misalkan besok waktu hukum ya nggak mungkin seperti ini, soalnya beda lagi. Beda juga dengan yang kemarin di tryout-kan ya. Nah, tapi yang penting jelas tipenya. Ingat, baca kasusnya dulu ya. Atau Anda boleh langsung baca soalnya. Apakah gaya kepemimpinan misalnya. Baru Anda ke atas, tarik dulu. Berarti yang diminta adalah gaya kepemimpinan. Nah, diingat-ingat kembali teorinya. Gaya kepemimpinan itu. Ya, insya Allah kalau untuk manajemen semuanya ada di bukunya Prof. Nur Salam ya. Mau edisi 5, edisi 4 boleh. Insya Allah sama. Begitu. Karena rata-rata soal yang saya buat itu juga ngambil dari buku
buku tersebut ya. Oke, baiklah teman-teman sekalian, mungkin itu saja untuk sementara. Mari sama-sama kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya cukupkan sekian. Semoga teman-teman semua dalam menjalani uji kompetensi diberikan kelancaran, kemudahan, kesuksesan, lulus 100% ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.